Sekarang kita kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini berlatih untuk meningkatkan fondasi origin Qi-nya. Meskipun Xiao Yan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia, tetapi Xiao Yan pada saat ini benar-benar harus secara perlahan meningkatkan kekuatannya. Xiao Yan benar-benar berbeda dengan Xiao Yueli. Meskipun keduanya adalah reinkarnasi dari orang kuat, namun ada perbedaan di antara keduanya ketika mereka sama-sama menjalani reinkarnasi. Xiao Yueli adalah reinkarnasi dari Ming Yue, yakni putri dari Yang Mulia. Sebelum reinkarnasinya, Ming Yue telah menyegel kekuatannya kepada Xiao Yueli. Oleh karena itu begitu Raja Tianzang menemukan Xiao Yueli, sosoknya langsung menyuntikkan kekuatan segel ke tubuh Xiao Yueli. Perban yang ada di tubuh Xiao Yueli juga bukanlah perban biasa. Perban-perban ini menyegal kekuatan kuat dari Ming Yue di tubuh Xiao Yueli dari kehidupan sebelumnya. Namun jika Xiao Yueli ingin menggunakan seluruh kekuatan ini juga, sosoknya membetulkan waktu untuk beradaptasi. Xiao Yueli harus mencerna secara perlahan sebelum akhirnya merubah kekuatan tersebut menjadi kekuatannya sendiri. Inilah alasan mengapa Xiao Yueli begitu kuat meskipun keduanya adalah reinkarnasi dari orang terkuat. Adapun mengapa Yang Mulia tidak menyegel kekuatannya sendiri dan menyerahkannya ke dalam tubuh Xiao Yan, jawabannya masih belum bisa diketahui. Tetapi meskipun begitu, semuanya seperti perkembangan serta proses seluruh dunia berada di dalam perhitungan dari Yang Mulia. Dengan begitu maka dapat dikatakan meskipun Yang Mulia tidak menyegal kekuatannya kepada Xiao Yan, mungkin hal tersebut karena Yang Mulia memiliki rencananya sendiri. Dari sudut pandang saat ini, semua yang telah dilakukan oleh Yang Mulia dan semua rencananya hanyalah untuk menyelamatkan dunia sensi. Semua yang telah diatur oleh Yang Mulia sejauh ini benar-benar masih berjalan sesuai dengan rencana. Kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini masih terus-menerus menyerap origin Qi dan mengembunkan bintang di lautan bintang miliknya. Kekuatan Xiao Yan juga pada saat ini terus meningkat, namun pada akhirnya Xiao Yan telah mencapai kemacetan dan kecepatan peningkatan Xiao Yan benar-benar mulai melambat. Xiao Yan pada akhirnya mengeluarkan buah spiritual di tangannya satu demi satu. Xiao Yan mengkonsumsi buah spiritual untuk membantu kecepatan dari penyerapan origin Qi. Setelah berapa saat pada akhirnya 10 buah pada saat ini telah dikonsumsi oleh Xiao Yan. Masih ada 14 buah roh spiritual yang tersisa di tangan Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini menghentikan pergerakannya. Xiao Yan pada saat ini menyadari bahwa sepertinya efek dari buah spiritual ini juga telah melambat. Terlebih lagi Xiao Yan juga pada saat ini telah mencapai total 6 juta bintang di lautan origin Qi miliknya. Xiao Yan pada saat ini masih ingin menerobos ke tahap menengah dogat bintang 6 yang setidaknya membutuhkan 7,5 juta origin Qi. Masih ada 1,5 juta bintang yang pada saat ini diperlukan oleh Xiao Yan, tetapi Xiao Yan tidak ingin memaksakannya. Sementara itu di sisi lain Suner dan Wu Zhen telah selesai berlatih sejak lama. Mereka pada saat ini hanya berdiam diri menunggu Xiao Yan hingga pada akhirnya Xiao Yan membuka matanya. Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini selesai melakukan pelatihan, Xiao Yan bisa mendengar adanya suara gemuruh perkelahian di sekitar. Ada banyak binatang buas muncul dan seluruh langit berubah menjadi berwarna merah darah. Ada bulan darah yang menggantung tinggi di langit bersamaan dengan raungan yang memekakkan telinga. Binatang-binatang buas yang padat di sekitar pada saat ini memiliki mata berwarna merah. Jumlahnya juga mencapai ribuan dengan ukuran yang bervariasi. Xiao Yan juga pada saat ini melihat di mana Xiao Yueli sedang mengambil tindakan untuk melawan gelombang binatang buas. Xiao Yueli melintasi gelombang binatang buas dan setiap ayunan dari sabit kematiannya dapat dikatakan seolah-olah sedang memanen kehidupan. Dengan adanya Xiao Yueli pada saat ini gelombang binatang buas benar-benar tidak bisa mendekat. Xiao Yan yang melakukan pelatihan, Lei Ji, Wu Zhen dan yang lainnya pada saat ini juga bergegas untuk menghabisi banyak binatang buas yang berhasil meloloskan diri.
Melihat semua orang yang pada saat ini melindungi Xiao Yan, mata Xiao Yan seketika berbinar. Xiao Yan tidak menyangka bahwa semua orang pada saat ini berjuang begitu keras untuk melindungi Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya segera menyingkirkan perasaan ini dan bertanya apa yang terjadi, mengapa ada begitu banyak binatang buas di sekitar. Mendengar apa yang ditanyakan oleh Xiao Yan, Xiao Yueli yang tampaknya telah hafal dengan aturan dari surga pembunuhan pun segera mulai berbicara. Xiao Yueli berkata bahwa ada 3 bencana di surga pembunuhan dewa. Gelombang binatang bulan darah ini adalah salah satunya dengan banyaknya binatang buas yang menyerang mereka. Xiao Yan pada akhirnya mengerutkan kening dan masih terus bertanya berapa lamakah ini akan bisa bertahan. Xiao Yueli segera menjawab bahwa ini setidaknya akan berlangsung selama 3 hari. 3 hari bukanlah waktu yang singkat dengan semua orang yang harus berhadapan terus-menerus melawan gelombang binatang buas. Terlebih lagi kekuatan dari binatang buas ini juga tidaklah rendah. Jika mereka terus-menerus berhadapan dengan binatang buas maka hal ini benar-benar akan cukup merepotkan. Konsumsi origin ki mereka juga benar-benar akan terkuras dan mereka semua benar-benar harus saling bergantian. Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini sedikit terdiam, Xiao Yueli pada akhirnya segera menghampiri Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa jika ayah pada saat ini merasa kerepotan, izinkan Xiao Yueli pada saat ini memperluas domain kematian sehingga tidak ada binatang buas yang bisa masuk. Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut karena dengan kata-kata Xiao Yueli ini menunjukkan bahwa Xiao Yueli masih belum menggunakan kekuatan tempur sesungguhnya. Selama Xiao Yueli mau sepertinya sangat mudah baginya untuk menghadapi para binatang buas ini. Xiao Yan pada akhirnya melihat ke arah orang-orang yang pada saat ini masih bertempur di sekitar. Xiao Yan tahu bahwa sangat mudah bagi Xiao Yueli untuk menghancurkan para binatang buas ini, namun Xiao Yan juga pada saat ini berpikir bahwa pertarungan intens seperti ini adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap orang. Pada akhirnya Xiao Yan segera menggelengkan kepalanya dan mulai berbicara perlahan kepada Xiao Yueli. Xiao Yan berkata sebaiknya Xiao Yueli jangan menggunakan kekuatannya dengan begitu mudah. Gelombang binatang buas ini juga sebenarnya adalah sebuah berkah bagi mereka. Dengan pertempuran intens seperti ini maka mereka akan bisa meningkatkan kekuatan secepat mungkin. Xiao Yueli mengerti apa yang dikatakan oleh Xiao Yan dan pada saat ini sosoknya tidak lagi berbicara. Xiao Yueli pada saat ini hanya mengangguk dengan penuh semangat dan matanya kembali tertuju kepada Suner. Xiao Yueli pada saat ini kembali menghabisi banyak binatang buas dan berjaga-jaga di samping Suner. Bagaimanapun Suner adalah prioritas utama bagi Xiao Yueli dan Xiao Yueli tidak ingin Suner menderita luka. Pada akhirnya Xiao Yan pun segera mencabut pedang berat misteriusnya dan ikut terjun dalam pertempuran. Waktu terus berlalu dan pada saat ini pelindung dibuat bagi mereka yang kelelahan dan berniat untuk memulihkan diri. Setelah saling bergantian memulihkan diri semua orang kembali terjun ke dalam pertempuran. Semua orang pada saat ini mengeluarkan keterampilan bertarung terkuat masing-masing untuk berhadapan dengan badai binatang buas. Pada akhirnya hari ketiga pun tiba dan gelombang binatang buas pada saat ini masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Namun jumlah mereka menjadi semakin sedikit tetapi bersamaan dengan hal tersebut, ada suara gemetar di tanah dan ada longsor serta retakan di sekitar. Kelompok Xiao Yan juga sedikit terguncang sebelum akhirnya mereka melihat benda besar yang mulai keluar dari tanah. Seketika semua orang kembali dikejutkan dengan kemunculan binatang kristal es dengan panjang berukuran ratusan meter. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan kristal es dan dapat terlihat bahwa kristal-kristal ini benar-benar sangat keras. Monster ini dengan cepat segera bergerak menuju ke arah Xiao Yan dan yang lainnya. Mata Xiao Yan juga menyipit dan Xiao Yan bergumam bahwa ini adalah binatang buas kuno. Xiao Yueli juga pada saat ini seketika mengangkat kepalanya ke arah langit dengan sedikit terkejut.
Xiao Yueli segera bergumam bahwa ternyata ada juga burung phoenix api yang mempesona. Tampaknya pada saat ini ada dua binatang buas kuno yang harus mereka hadapi. Yang satu adalah penguasa tanah sementara yang lainnya adalah penguasa langit yang sulit untuk dihadapi. Dua binatang buas kuno ini juga terkenal di surga pembunuh dewa. Keduanya sering bepergian bersama-sama dan akan sangat sulit untuk berhadapan dengan mereka. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening karena Xiao Yan sesungguhnya tidak mengetahui apapun di surga pembunuh dewa. Sementara itu Xiao Yueli kembali menjelaskan bahwa keduanya juga merupakan binatang buas kuno tingkat 2. Jika Xiao Yueli tidak mengambil tindakan maka mereka benar-benar akan sangat sulit untuk menyelesaikannya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya dan Xiao Yan menyadari apa yang dimaksud oleh Xiao Yueli. Pada akhirnya Xiao Yan pun segera berkata bahwa Xiao Yan akan menyerahkan binatang yang berada di langit itu kepada Xiao Yueli. Sementara itu Xiao Yueli bisa menyerahkan binatang yang berada di atas tanah kepada kelompok ayah. Xiao Yueli mengangguk sedikit mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Sosoknya tanpa banyak basa-basi segera bergegas menuju ke arah langit. Xiao Yueli juga memerintahkan Suner untuk sedikit menjauh agar tidak terkena dampak dari pertempuran. Suner secara alami mengerti dan Suner pada saat ini bergegas mundur. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera membuat pengaturan dalam waktu singkat kepada anggota-anggotanya. Xiao Yan memerintahkan Lei Ji dan Jian Su untuk bergabung bersama dengan Xiao Yan. Xiao Yan lanjut memerintahkan Wu Zhen untuk menempatkan 100 menik-menik guntur di lokasi tertentu. Semua orang pada akhirnya mengangguk dan pemandangan ini tampak seperti tim Fearless pada saat sebelumnya. Mereka benar-benar menggabungkan kekuatan masing-masing untuk bisa berhadapan dengan musuh. Pada akhirnya pertempuran di antara kedua belah pihak segera terjadi. Lei Ji meledakkan aura kuat miliknya dengan total 20 juta origin Qi. Adapun Jian Su pada saat ini telah berhasil menerobos ke tahap awal Dogat Bintang 7. Jian Su memiliki 24 juta fondasi origin Qi dan telah memperoleh senjata baru yakni pedang hantu. Ketiganya pada akhirnya melesat dengan Xiao Yan yang berada di tengah berhadapan dengan binatang kristal es yang sudah bergerak maju. Bersamaan dengan kelompok Xiao Yan yang bertarung pada saat ini ada juga beberapa tim yang tidak jauh dari sana. Selain itu di suatu tempat yang tersembunyi hanya ada sesosok yang berdiri menatap ke arah kelompok Xiao Yan yang bertempur. Tubuhnya sedikit gemetar dan sosoknya mengangkat matanya seolah-olah sedang memastikan sesuatu. Jika Xiao Yan melihat sosok ini maka Xiao Yan akan bisa mengenalinya secara sekilas. Orang ini adalah Wu Tai yang mencoba membunuh Xiao Yan di Istana Pengobatan Spiritual Surgawi. Wu Tai pada saat ini terlihat sedang memperhatikan Xiao Yan dan sesungguhnya sosoknya mencari keberadaan dari klon iblis keabadian. Melihat tidak adanya tanda-tanda klon iblis keabadian sebuah giok teleportasi pada saat ini tergelincir di tangannya. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini ledakan keras seketika terjadi di langit. Wu Tai pada saat ini menoleh menatap ke arah Xiao Yueli yang pada akhirnya dengan mudah mengalahkan Phoenix Api. Kekuatan mengerikan dari Xiao Yueli benar-benar mengejutkan semua orang. Wu Tai juga pada saat ini bergumam bahwa kekuatan gadis ini benar-benar begitu kuat, dapat membunuh binatang purba tingkat 2 dengan begitu mudah. Mungkinkah orang ini juga seorang Dogat Bintang 8? Wu Tai memandang ke arah sosok Xiao Yueli yang pada saat ini masih melayang di langit dan tidak memutuskan untuk membantu Xiao Yan. Xiao Yueli pada saat ini hanya menatap ke arah kelompok Xiao Yan. Mengikuti arah pandang Xiao Yueli, Wu Tai pada saat ini kembali menoleh ke arah Xiao Yan. Wu Tai pada akhirnya bergumam mungkinkah orang kuat sebelumnya tidak ikut bersama dengan kelompok Xiao Yan. Jika itu permasalahannya selama wanita di udara ini tidak mengambil tindakan, dengan kekuatan Chao Ge maka menghabisi Xiao Yan tidak akan menjadi masalah.
Wu Tai tanpa ragu-ragu lagi segera menghancurkan selip batu giok yang berada di tangannya. Wu Tai juga menyipitkan sedikit matanya ketika menatap ke arah Xiao Yan dengan niat membunuh yang terpancar. Bersamaan dengan hal tersebut rupanya niat membunuh yang meluap di matanya dapat dirasakan oleh Xiao Yueli yang berada di udara. Xiao Yueli menoleh dengan tajam dan pada saat ini menatap ke arah Wu Tai. Sementara itu Wu Tai tidak menyadari bahwa Xiao Yueli pada saat ini telah menyadari keberadaannya. Sosoknya masih menatap ke arah Xiao Yan dan bergumam bahwa dirinya tidak menyangka orang ini menjadi lebih kuat. Tingkat pertumbuhannya juga sungguh luar biasa dan dia ternyata benar-benar reinkarnasi dari dewa jahat. Begitu Wu Tai selesai bergumam, sebuah suara segera terdengar di telinga Wu Tai ketika bertanya apakah dirinya benar-benar reinkarnasi dari dewa jahat. Wu Tai pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa itu memang benar. Wu Tai dengan sadar menjawab pertanyaan dari sosok yang tidak diketahuinya. Setelah beberapa saat pada akhirnya Wu Tai segera menyadari sesuatu. Seluruh kulit kepalanya tampak meledak seolah-olah semut yang tidak terhitung jumlahnya muncul di kepalanya. Wu Tai pun tiba-tiba menoleh dan melihat sesosok tubuh yang pada saat ini muncul di belakangnya. Sosok gadis sedang duduk di atas sabit dengan kaki yang disilangkan. Wu Tai dipenuhi dengan keterkejutan dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Wu Tai benar-benar syok dengan dada yang terengah-engah dan keringat dingin mulai mengucur di dahinya. Wu Tai pada saat ini benar-benar kesulitan untuk berbicara di bawah rasa takut penindasan dari Xiao Yueli. Wu Tai pada akhirnya hanya bisa menggertakkan giginya sebelum akhirnya Wu Tai segera menangkupkan tinjunya ke arah Xiao Yueli. Wu Tai berkata bahwa dirinya berada di sini hanya untuk menonton. Dirinya tidak bermaksud jahat dan dirinya pada saat ini berniat untuk pergi. Setelah selesai berbicara Wu Tai pada saat ini hendak bergerak tetapi segera dihentikan oleh Xiao Yueli. Xiao Yueli berkata agar si pria pada saat ini menunggu sejenak. Niat membunuh yang baru saja dirinya pancarkan ditujukan kepada ayahnya, oleh karena itu Xiao Yueli khawatir dirinya tidak akan bisa pergi untuk saat ini. Wu Tai pada akhirnya kembali terdiam dan pada saat ini hanya bisa mengumpat diam-diam di dalam hatinya. Terlebih lagi ketika dirinya mendengar kata ayah, Wu Tai pada saat ini menjadi semakin terkejut. Wu Tai pada saat ini menatap kembali ke arah Xiao Yan dengan penuh kengerian. Wu Tai bergumam di dalam hatinya, mungkinkah penyihir kecil menakutkan ini adalah putri dari reinkarnasi dewa jahat? Wu Tai pada akhirnya segera mencari alasan dengan berkata bahwa niat membunuh yang baru saja dirinya keluarkan ditujukan pada monster kristal es. Dirinya hanya ingin mendapatkan kristal energinya dan dirinya tidak mengenali ayah yang dikatakan oleh adik kecil. Xiao Yueli pada saat ini tidak ingin banyak basa-basi dan segera melangkah sebelum akhir memerintahkan Wu Tai untuk mengikutinya. Xiao Yueli lanjut berkata sebaiknya mereka menunggu sampai ayah menghabisi binatang kristal es ini sebelum akhirnya menyerahkan si pria. Jika si pria berjarak lebih dari 10 kaki dari Xiao Yueli maka nasibnya akan lebih buruk daripada kalkun yang baru saja dihabisi oleh Xiao Yueli. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yueli pada saat ini Wu Tai hanya bisa terdiam dan mengikuti pergerakan Xiao Yueli. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan dan yang lainnya pada saat ini masih bekerja keras untuk berhadapan dengan si monster. Dengan gabungan kekuatan Xiao Yan, Lei Ji dan Jiansu mereka pada akhirnya berhasil menekan si monster. Xiao Yan juga menggunakan formasi guntur dari manik-manik guntur yang pada saat sebelumnya disebar oleh Wu Zhen. Namun pada akhirnya dengan banyaknya kekuatan ini kelompok Xiao Yan masih belum bisa menundukkan monster kristal es. Semua orang pada saat ini mengeluarkan kekuatan terkuat masing-masing tetapi pada akhirnya mereka benar-benar tidak bisa menembus pertahanan si monster. Kulit dari si monster yang tampak seperti kristal es benar-benar sangat keras. Tidak peduli seberapa kuat serangan mereka meskipun monster ini terluka. Tetapi luka yang dideritanya tidaklah parah. Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya dan benar-benar kebingungan.
Xiao Yan mencari cara bagaimana untuk segera menjatuhkan monster tersebut. Bersamaan dengan hal tersebut, suara Bai Yan pada saat ini segera terdengar di benak Xiao Yan. Bai Yan berkata, "Mengapa Tuan pada saat ini tidak mencobanya?" Xiao Yan pada saat ini seketika bingung dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Bai Yan. Xiao Yan sesungguhnya mengetahui kemampuan karena Bai Yan memiliki kendali mutlak. Tetapi jika mereka ingin menghancurkan pertahanan sengit ini, efek dari pengendalian tersebut tidak terlalu bagus. Melihat Xiao Yan yang terdiam, Bai Yan pada akhirnya kembali mulai menjelaskan kepada Xiao Yan. Bai Yan menjelaskan bahwa Tuan pada saat ini bisa mencobanya. Kekuatan Tuan telah meningkat sekarang dan Bai Yan akan menunjukkannya kepada Tuan. Tuan dapat mencoba dan melihat apakah Tuan dapat menggunakan domain api putih untuk mengisolasi jiwa dan tubuh monster ini. Selama jiwa dari monster itu terbunuh, maka pertahanannya juga akan bisa dirusak. Xiao Yan seketika terkejut mendengar apa yang bersaja dikatakan oleh Bai Yan. Xiao Yan belum pernah mendengar istilah domain seperti yang baru saja disebutkan oleh Bai Yan. Namun mendengar Bai Yan yang cukup percaya diri, Xiao Yan pada saat ini pada akhirnya menyerahkan hal tersebut kepada Bai Yan. Xiao Yan menyerahkan kendali tubuhnya kepada Bai Yan dan bersamaan dengan hal tersebut, mata Xiao Yan dipenuhi dengan lingkaran cahaya dengan rambut hitamnya yang otomatis terbakar dengan lapisan api putih. Aura Xiao Yan juga pada saat ini seketika berubah dan sosok Xiao Yan melesat bergegas menuju ke arah monster kristal es. Bai Yan juga pada saat ini meminta 10 api iblis untuk mengeluarkan origin ki-nya. Bai Yan menjelaskan bahwa mereka pada saat ini harus bekerja sama untuk meledakkan dan membantu Bai Yan memperluas kekuatan domain miliknya. Api ungu merah pada akhirnya muncul di luar tubuh Xiao Yan dan origin ki Xiao Yan kembali ditingkatkan. Bersamaan dengan hal tersebut, Bai Yan yang menguasai tubuh Xiao Yan pada akhirnya segera membuka domain miliknya. Saat berikutnya api putih menutup sekitar dan bola api besar mulai melonjak ke sekeliling. Semua makhluk pada saat ini tertutup di dalam api putih dan seketika kehilangan kesadaran mereka. Jiwa serta raga mereka terpisah dan mereka pada saat ini benar-benar sama sekali tidak bisa bergerak. Jiansu dan Lei Ji juga pada saat ini perlahan segera terjatuh dari udara. Xiao Yan mengangkat tangannya dan kekuatan lembut seketika melindungi keduanya sebelum menyentuh tanah. Kesadaran semua orang pada saat ini benar-benar menghilang, begitu juga dengan Xiao Yueli. Namun setelah beberapa tarikan nafas, Xiao Yueli pada akhirnya segera mendapatkan kembali kesadarannya. Di sisi lain, monster kristal es juga pada saat ini tidak bisa bergerak sama sekali. Sementara itu Bai Yan pada saat ini segera bergumam bahwa jiwa monster ini sedikit rapuh. Kekuatan jiwa keadaan di milik Tuan tentu saja akan dapat langsung menghabisinya. Tubuh Xiao Yan yang dikendalikan oleh Bai Yan pada saat ini sama sekali tidak bergerak di udara. Namun pada saat yang bersamaan ada bayangan yang terpisah dari tubuhnya dan ini adalah jiwa dari Xiao Yan. Sosok jiwa ini seketika mengangkat tangannya dan melesatkan telapak tangan putih raksasa ke arah binatang kristal es. Telapak tangan putih raksasa ini seketika memasuk tubuh dari monster tersebut. Bai Yan juga pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan bahwa sisanya akan diserahkan kepada Tuan. Binatang ini akan dapat dibunuh sepenuhnya dengan langsung melenyapkan jiwa dengan kekuatan jiwa Tuan. Bai Yan pada akhirnya segera menghilang dan Xiao Yan segera mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Tubuh Xiao Yan pada akhirnya langsung bergerak dan menurut apa yang dikatakan Bai Yan, kekuatan spiritual Xiao Yan langsung melonjak. Kekuatan tak kasat mata Xiao Yan pada saat ini segera melesat menuju ke arah binatang kristal es. Bersamaan dengan hal tersebut pada akhirnya jiwa dari binatang kristal es tiba-tiba meledak dengan raungan kesakitan. Xiao Yan juga pada saat ini bisa melihat jiwa dari binatang tersebut yang dihancurkan oleh Xiao Yan. Namun Xiao Yan juga melihat adanya pemandangan yang sangat mengejutkan.
Di dalam jiwa dari monster tersebut sebenarnya ada jiwa dari beberapa orang yang dipenjara. Jiwa-jiwa ini terlihat sedang berjuang sebelum akhirnya sama-sama dihancurkan dengan jiwa dari monster tersebut. Domain yang dipasang oleh Bai Yan juga pada akhirnya perlahan-lahan menyebar bersamaan dengan jiwa binatang kristal es yang hancur. Setelah beberapa saat pada akhirnya Lei Ji serta Jian Su segera terbangun. Semua orang yang berada di domain tersebut juga segera sadar satu demi satu. Mereka semua tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tetapi ketika mereka menatap ke arah Xiao Yan sudah berdiri di atas kepala binatang kristal es dan mengeluarkan kristal energi 8 warna. Selain itu ada juga beberapa kristal energi 5 warna di tangan Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah binatang kristal es yang benar-benar sudah tidak memiliki nyawa. Setelah Xiao Yan mengambil kristal energi, Xiao Yan pada saat ini tidak langsung bergegas pergi. Gumpalan api abadi segera menari-nari di jari Xiao Yan dan dengan jentikan jari Xiao Yan api itu seketika terbang ke binatang kristal es. Tubuh binatang kristal es ini ditelan dalam sekejap mata oleh api keabadian. Api dengan cepat membakar tubuh binatang kristal es dan hanya menyisakan kulit yang besar. Xiao Yan segera melambaikan tangannya dan memasukkan kulit kristal es ke dalam cincin penyimpanannya. Xiao Yan berniat untuk membuat objek pertahanan dari kulit binatang es tersebut. Pelindung kristal es dari binatang kristal es ini benar-benar sangat luar biasa. Alasan mengapa pertahanannya sulit dipatahkan bukan hanya karena itu sangat kuat. Kristal es ini juga dapat menyerap kekuatan dan penyerapannya bisa menyerap sebagian besar dari kekuatan hantaman serangan. Oleh karena itu Xiao Yan berpikir kulit kristal es ini akan dapat menggantikan kekosongan dari cangkang kura-kura milik Xiao Yan. Jika dimodifikasi menggunakan teknologi stick dari Ding Yue maka kekuatan pertahanannya pasti akan semakin luar biasa. Pada akhirnya Xiao Yueli dapat dengan mudah membunuh salah satu dari 2 binatang buas kuno. Begitu juga dengan kelompok Xiao Yan, meskipun mereka telah menghabiskan banyak energi tetapi pada akhirnya mereka berhasil menaklukkan binatang tersebut. Gelombang binatang buas juga akhirnya mereda setelah 3 hari berlalu. Bulan darah di langit juga pada saat ini menghilang. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih sedikit mengerutkan kening karena Xiao Yan teringat ketika Xiao Yan membunuh jiwa binatang kristal es. Xiao Yan melihat pemandangan yang sangat aneh dan hal tersebut membuat Xiao Yan bingung. Sementara itu di sisi lain pada akhirnya semua orang pada saat ini segera menghampiri Xiao Yan. Lei Ji segera bertanya mengapa Xiao Yan pada saat ini terlihat khawatir. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa Xiao Yan hanya merasa sedikit aneh. Masih ada beberapa jiwa manusia yang terpenjara di dalam jiwa binatang kristal es ini. Jiwa tersebut memiliki aura yang berbeda dan sepertinya mereka dipenjara belum lama. Mendengar hal tersebut Xiao Yueli pada akhirnya segera berbicara menjawab keraguan yang dikatakan oleh Xiao Yan. Xiao Yueli menjelaskan bahwa sepertinya ayah hanya tahu sedikit tentang tempat ini. Surga pembunuh dewa berbeda dengan surga pembunuh tingkat pertama. Surga pembunuhan tingkat pertama lebih tentang saling membunuh karena sumber daya. Sementara itu di surga pembunuh tingkat kedua atau surga pembunuh dewa ini lebih seperti pemburuan yang sangat besar. Saat ini tampak terlihat semua orang memburu binatang buas secara sepihak. Selain itu ada juga 3 bencana dan salah satunya adalah gelombang monster bulan darah sebelumnya. Ada hal lain lagi yang lebih mencengangkan di mana hubungan antara pemburu dan mangsa perlahan-lahan akan berubah. Pada saat ini binatang buas yang benar-benar kuat masih belum aktif. Ketika bencana kedua datang akan ada binatang buas kuno tingkat ketiga bahkan tingkat keempat. Saat itu mereka harus menggabungkan kekuatan dan jika tidak bahkan seorang Dogat bintang 7 akan sulit bertarung sendirian. Meskipun mereka bisa bertahan tetapi pada akhirnya mereka benar-benar tidak akan dapat melarikan diri. Xiao Yan seketika mengerutkan kening mendengar apa yang bersaja dijelaskan oleh Xiao Yueli.
Xiao Yan menganggukkan kepalanya karena penjelasan ini juga bisa menjawab keraguan Xiao Yan sebelumnya. Tampaknya jiwa-jiwa yang dipenjara oleh binatang kristal es ini adalah orang-orang yang telah diburu oleh monster tersebut. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menggelengkan kepalanya karena Xiao Yan benar-benar buta dengan semua peraturan yang berada di surga pembunuh dewa. Tampaknya seperti apa yang dikatakan oleh Xiao Yueli, pertempuran benar-benar akan segera semakin intens dengan pemburuan yang mulai terbalik. Jika begitu permasalahannya, maka dapat dikatakan jika seseorang ingin bertahan hidup maka mereka benar-benar harus mengalami pertempuran hidup dan mati. Tidak hanya manusia harus berhadapan dengan manusia, tetapi seseorang yang ingin bertahan hidup harus juga berhadapan dengan monster penunggu warung Budeyanti.